Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan memaparkan materi tentang nilai waktu uang dan legitimasi. Sebelum ke materi, perkenalkan saya Dina Mariani sebagai moderator. Lalu ada presentator pertama yaitu Siti Nurhalija, lalu ada Indri sebagai presentator kedua, dan ada Dede Kosasi sebagai presentator ketiga. Baik, kita mulai saja kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Siti Nurhalija. Untuk waktu dipersilakan. Apa itu nilai waktu uang dan legitimasi? Nilai waktu uang adalah konsep dari keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang yang tersedia saat ini lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan, karena potensi penghasilan yang dapat diperoleh dari investasi. Legitimasi adalah konsep dalam ilmu sosial yang mengacu pada penerimaan dan pengakuan bahwa suatu otoritas atau sistem adalah sah dan berhak untuk memerintah atau menjalankan kekuasaan. Nilai sekarang dan nilai masa depan. Nilai sekarang. Nilai sekarang adalah nilai dari suatu jumlah uang di masa sekarang. Nilai ini digunakan untuk mengevaluasi investasi atau aliran kas di masa depan. Nilai masa depan. Nilai masa depan adalah nilai dari suatu jumlah uang di masa depan. Ini penting untuk memahami hasil dari investasi atau pembayaran di masa mendatang. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Ada 3, yaitu ada ekonomi domestik, ada perdagangan internasional, dan juga ada sentimen pasar. Apa sih ekonomi domestik tuh? Ekonomi domestik adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga di dalam negeri mempengaruhi nilai tukar dan mata uang. Yang kedua ada perdagangan internasional, saldo perdagangan, aliran modal, dan permintaan valuta asing menentukan nilai tukar. Terus yang ketiga ada sentimen pasar, kepercayaan dan ekspektasi investor terhadap perekonomian turut membentuk nilai tukar. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh Indri. Selanjutnya ada peran bank sentral dalam manajemen mata uang. Yang pertama ada kebijakan moneter, adalah bank sentral yang mengatur suku bunga dan cadangan uang untuk mempengaruhi nilai tukar. Yang kedua ada intervensi pasar, yaitu bank sentral dapat membeli atau menjual mata uang untuk menjaga kestabilan nilai tukar. Yang ketiga ada komunikasi kebijakan, yaitu transparansi dan komunikasi yang jelas dari bank sentral dan meningkatkan kepercayaan pasar. Terus yang kedua ada mengukur kekuatan mata uang, yaitu paritas daya beli. Yang ada 3, yaitu ada konsep dasar, adalah paritas daya beli yang membandingkan harga barang dan jasa di berbagai negara untuk menghitung nilai wajar mata uang. Yang kedua ada keuntungan pengukuran, adalah metode ini membantu mendeteksi apakah mata uang terlalu tinggi atau rendah terhadap nilai wajarnya. Yang ketiga ada keterbatasan, yaitu perhitungan PPP dapat dipengaruhi oleh perbedaan produktivitas dan preferensi konsumen antar negara. Yang ketiga ada materi tantangan menjaga kestabilan mata uang. Yang ketiga ada 3, yaitu faktor eksternal, inflasi, dan manajemen kebijakan. Faktor eksternal adalah gejolak ekonomi global, kebijakan perdagangan, dan sentimen pasar juga memicu volatilitas nilai tukar. Yang kedua ada inflasi, yaitu kenaikan harga-harga di dalam negeri dapat melemahkan nilai tukar mata uang. Yang ketiga ada manajemen kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dapat mengancam kestabilan mata uang. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Dede Kosasi. Selanjutnya ada intervensi mata uang dan implikasinya. Terbagi menjadi 2, ada manipulasi mata uang dan konsekuensi ekonomi.
Manipulasi mata uang, negara dapat menurunkan nilai tukar untuk meningkatkan daya saing ekspornya, meskipun hal ini dapat memicu konflik dagang. Konsekuensi ekonomi, intervensi mata uang dapat mendistorsi alokasi sumber daya, mengurangi efisiensi perdagangan, dan memicu ketegangan geopolitik. Membangun legitimasi mata uang. Ada 3 poin. Yang pertama ada kebijakan yang kredibel. Yang kedua ada tata kelola yang baik. Yang ketiga stabilitas ekonomi. Untuk kebijakan yang kredibel, kebijakan moneter dan fiskal yang transparan dan bertanggung jawab meningkatkan kepercayaan pasar terhadap mata uang. Untuk tata kelola yang baik, independensi bank sentral dan kerangka hukum yang kuat memperkuat legitimasi mata uang. Untuk stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang sehat dan inflasi yang terkendali mendukung nilai tukar yang stabil. Pentingnya nilai waktu uang dalam pengambilan keputusan keuangan. Analisis manfaat jangka panjang. Pemahaman atas konsep nilai waktu uang memungkinkan pengambilan keputusan keuangan yang lebih akurat dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan investasi dan pembiayaan. Optimalisasi portofolio. Dengan mengetahui nilai waktu uang, investor dapat memilih instrumen investasi yang optimal untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, pengelolaan risiko. Konsep nilai waktu uang membantu pengambil keputusan dalam mengidentifikasi, mengukur dan mengelola risiko keuangan dengan lebih baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, silahkan. Wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 izin bertanya, bagaimana konsep nilai waktu uang diterapkan dalam pembiayaan syariah tanpa riba? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Agustin dari kelompok 2. Di sini saya akan bertanya, bagaimana Islam menilai nilai waktu uang dan apa pendapat terkait dengan penambahan nilai uang hanya berdasarkan waktu. Sekian, terima kasih. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Fitri, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ya, nilai uang yang tersedia saat ini lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan. Itu maksudnya jumlah yang sama di masa depan itu kayak gimana gitu kan, katanya lebih berharga kan saat ini gitu. Ngerti kan ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana transparansi berperan dalam mempertahankan legitimasi perusahaan? Baik, kita akan menjawab pertanyaan dari Irna terlebih dahulu. Pertanyaannya, bagaimana transparansi berperan dalam mempertahankan legitimasi perusahaan? Pertanyaannya akan dijawab oleh Siti Nurhaliza. Saya akan menjawab pertanyaan dari Irna. Transparansi berperan penting dalam mempertahankan legitimasi perusahaan dengan menyediakan informasi yang jujur dan terbuka mengenai kondisi dan kegiatan keuangan. Hal ini meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih informasi dan memastikan bahwa perusahaan berprofesi dengan integritas. Irna, apakah ada sanggahan? Enggak. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Amel yang akan dijawab oleh Dede Kosasi. Pertanyaannya, bagaimana konsep nilai waktu uang diterapkan dalam pembiayaan syariah tanpa riba? Saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Dalam pembiayaan syariah, konsep nilai waktu uang diterapkan tanpa riba melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada bagi hasil, mudharabah, musyarakah. Yang kedua ada jual beli, murabahah.
Yang ketiga ada sewa, ijarah. Yang keempat ada pesanan di muka atau salam istisna. Dengan mekanisme ini, pembiayaan syariah menghargai nilai waktu uang tanpa melibatkan bunga. Bagaimana, Amel? Puas ya? Betul ya. Iya, betul. Selanjutnya pertanyaan dari Rika. Pertanyaannya, bagaimana Islam melihat nilai waktu uang dan apa pendapat ulama terkait dengan penambahan nilai uang hanya berdasarkan waktu? Baik, akan dijawab oleh saya sendiri. Jadi, Islam melihat nilai waktu uang sebagai konsep yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Menurut beberapa ulama seperti Imam Nawawi, penambahan nilai uang hanya berdasarkan waktu tidak diperbolehkan karena mengarah pada transaksi riba. Dalam Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan kesatuan hitungan, tidak sebagai modal yang memberikan kegunaan. Fungsi uang yang memberikan kegunaan adalah ketika ditukarkan dengan barang nyata atau jasa. Dan uang tidak dapat dijadikan komoditas yang diperdagangkan, dan penumpukan uang tidak produktif dapat mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Pertanyaan terakhir yang dari Hana. Pertanyaannya, jelaskan nilai uang yang tersedia saat ini lebih berharga daripada jumlah di masa depan. Maksud dari lebih berharga daripada jumlah masa depan itu apa? Yang akan dijawab oleh ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hana. Tadi kan pertanyaannya tuh itu apa sih gitu? Maksud dari lebih berharga daripada jumlah masa depan itu? Misalkan kan kalau kita punya 100.000 nih hari ini, kita kan bisa beli apa tuh banyak. Misalkan contoh make up lah ya. Misalkan kebeli 5, belum tentu di masa depan make up itu harganya sama kayak masa depan ini gitu. Masa sekarang ini gitu. Jadi kan itu tuh kayak apa sih, inflasi juga kan naik gitu kan, harga barang juga naik. Jadi itu maksudnya. Ngerti nggak? Ada sangat? Oke, makasih. Jadi kesimpulan dari materi nilai waktu uang dan legitimasi merupakan konsep penting dalam dunia keuangan dan bisnis. Nilai waktu uang mengacu pada ide bahwa uang saat ini lebih berharga daripada di masa depan, karena uang saat ini dapat diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan. Sementara itu, legitimasi adalah proses di mana suatu tindakan atau keputusan dianggap sah atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan dalam konteks bisnis, pemahaman tentang nilai waktu uang membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Dengan memperhitungkan nilai waktu uang, perusahaan dapat mengevaluasi proyek-proyek di investasi dengan lebih akurat dan memilih opsi yang lebih menguntungkan. Dan dengan legitimasi adalah landasan moral dan hukum yang penting dalam menjalankan bisnis secara etis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan kombinasi antara nilai waktu uang dan legitimasi memainkan peran krusial dalam strategi keuangan dan mengambil keputusan bisnis. Dengan memahami kedua konsep ini, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja keuangan sambil tetap mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku. Dan dengan karena itu, penting bagi para profesional bisnis dan keuangan untuk memahami dan menerapkan konsep ini dalam praktek kita sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang tidak dikenal, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.